Sekarang gue akan ngulas tentang film KKN di Desa Penari. Film yang terinspirasi dari utasan Twitter pada tahun 2019 yang saat itu sangat viral. Semua orang menceritakan tentang hal ini. Banyak yang percaya ataupun gak percaya, banyak yang skeptis gitu. Dan gue ingat banget saat itu posisinya adalah gue tuh kayak udah nebak nih rame di Twitter nanti tiba-tiba akan ada bukunya. Nanti setelah ada bukunya akan ada film dan ternyata betul itu terjadi. Dan kalau nggak salah film ini tuh udah diundur gitu ya produksinya karena COVID dan akhirnya ditayangkan pada tahun 2022. Seperti biasa ulasan gue itu gue nggak akan ngebahas secara visual seperti apa filmnya. Gue akan hanya fokus pada cerita dan karakterisasi pada setiap pemain. Nah, gue yakin pada titik ini gue rasa semua orang, apalagi teman-teman yang mengikuti ceritanya di Twitter saat itu, udah tahu ceritanya itu seperti apa. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum pernah baca ceritanya, premis yang dibawakan adalah ada sekelompok mahasiswa yang akan mengerjakan KKN atau kerja kuliah nyata di suatu tempat terpencil, desa yang terpencil gitu kan. Dan di desa tersebut ada suatu larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan namun dilakukan oleh beberapa mahasiswa yang bandel. Dan akhirnya setelah beberapa mahasiswa ini mencari-cari masalah di tempat yang seharusnya tidak boleh dikunjungi, mereka mendapatkan masalah dan mereka digentayangin deh tuh ujung-ujungnya. Dan mungkin klasik kedengerannya ya, tapi gue harus bilang bahwa terlepas lo udah baca ceritanya atau enggak, satu hal yang gue suka adalah pendekatan untuk film horor itu ceritanya berbeda sekarang. Yang biasanya kita tuh taunya entah itu remake dari film lama buat ulang, atau misalnya premisnya itu selalu arwah yang gentayangan gitu. Arwah yang gentayangan, ada yang balas dendam atau hal-hal seperti itu. Tapi di KKN di Desa Penari ini pendekatannya untuk film horor itu cukup berbeda. Kenapa? Karena yang diambil ini adalah makhluk atau hantu-hantu yang memang diambil dari leluhur atau local wisdom. Gak ada cerita-cerita yang balas dendam atau apapun. Jadi kayak emang makhluk atau jin yang emang udah diketahui dari leluhur gitu. Menurut gue ini salah satu pendekatan yang menarik gitu untuk dibawakan di film horor Indonesia yang templatenya biasanya sama, apalagi hantu-hantunya. Itu dari plot yang gue suka. Lalu satu hal yang mungkin harus gue kasih tahu, yang harus gue bicarakan adalah saat gue nonton film ini gue berusaha untuk nggak ngebaca kembali ceritanya. Kenapa? Karena biasanya kalau kita udah baca suatu cerita gitu, imajinasi kita bisa jadi lebih kuat daripada visualnya. Walaupun gue nggak baca kembali ceritanya di utasan Twitter tersebut gitu, tapi gue masih ingat beberapa bagian. Tapi gue masih ingat beberapa bagian yang ada di film itu gitu kan. Nah akhirnya Pak yang terjadi di bioskop karena gue nontonnya berdua saat itu jadi ngobrol, ini kayak gini bukan sih, ini harusnya kayak gini gak sih, ini kenapa ya. Jadi kita malah mencoba mengingat apa yang terjadi di dalam utasan. Nah yang jadi masalah adalah biarpun ini film horor gitu, tapi gue tidak merasakan ketakutan apapun gitu yang hanya mengagetkan gitu. Kenapa? Pertama yang menjadi ironi adalah setannya cantik gitu. Setan yang cantik itu yang jahat, yang jelek itu justru yang ngejagain gitu. Jadi ada hal-hal yang menurut gue menggunakan ironi sebagai pendekatan karakter dari hantu tersebut. Nah buat kalian-kalian yang nggak terlalu suka film horor, gue yakin kalau kalian nonton pun kalian nggak akan terlalu ngerasa ketakutan gitu. Karena menurut gue pribadi dari segi horornya gitu, dari segi seremnya gue nggak ngerasa. Jadi ya cuma ngagetin aja sih, dan itu juga nggak terlalu ngagetin. Nah dan gue juga akan menyimpulkan bahwa cerita ini mungkin akan jauh lebih menarik kalian tonton kalau kalian justru nggak pernah baca utasannya gitu. Kenapa? Ketika lo baca cerita tadi yang gue disebutkan, lo akan punya ekspektasi sendiri atas imajinasi lo dan tentu hasilnya akan jauh berbeda gitu. Dan kalau dilihat di utasan itu kan banyak detail yang
dihilangkan mungkin ya, karena waktunya 2 jam dan harus ngambil dari 2 sudut pandang gitu. Dan ada beberapa hal menurut gue agak miss gitu. Jadi ada momen kayak lagi ngegeledah tas, tapi kita kayak nggak tahu nih tasnya siapa gitu ya, kayak ya hal-hal minor sih gitu, tapi buat gue itu suatu hal yang kelihatan sama gue mengenai suatu alat yang digunakan. Dan ya mungkin itu dari segi plot. Jadi kalau lo udah baca ceritanya dan lo mencoba untuk nonton, gue bisa bilang sebagian besar mungkin 90%-nya tuh mirip gitu. Walaupun sebenarnya kalau aslinya KKN itu kan nggak mungkin cuma berenam ya, tapi ada banyak gitu, banyak orang. Makanya itu salah satu hal yang menjadi perhatian gue juga, apakah cerita ini asli atau enggak. Tapi terlepas itu ya, dari segi plot cerita, hal yang gue suka adalah pendekatan yang berbeda dari film horor. Pembahasan kedua yang akan gue bahas itu adalah karakter dan karakterisasi. Gue agak sedikit bingung ya mau pas menilai ini gitu. Dan banyak orang yang gue nggak pernah tahu juga. Tapi mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada Tisa Biani sebagai Nur. Gue sebutkan pertama, kenapa? Karena menurut gue dari semua pemain utama, Nur ini yang paling banyak jam tayangnya. Artinya di dalam film ya, yang paling banyak lo sering lihat gitu, karena memang ini diambil dari sudut pandangnya dia dan ada karakter satu lagi gitu. Dan Nur ini menurut gue sudah cukup baik dengan apa yang dia lakukan. Dan gue juga, dan untuk orang yang pertama kali baru nonton film dari aktris tersebut gitu, gue bisa bilang gue cukup menikmati apa yang dia berikan kepada gue sebagai karakter utama. Gue bisa merasakan ketakutannya dia gitu ketika ada hantu yang menampakkan diri gitu. Dan dia salah satu karakter yang paling sabar. Gue nggak bisa ngebayangin ya kalau gue ada di posisi Nur gitu, gue mungkin ngamuknya akan lebih parah daripada apa yang ditunjukkan di film. Tapi ya untuk Tisa Biani gue cukup puas sama apa yang dimainkan. Lalu yang kedua ada Akhini Hak. Semoga gue benar nyebutin namanya, yang jadi Ayu, salah satu tokoh sentral yang akan teman-teman sering lihat nanti. Menurut gue juga ya, dari orang yang nggak berekspektasi apa-apa saat nonton filmnya dan bahkan nggak tahu akan seperti apa filmnya itu gitu. Gue bisa bilang cukup baik juga gitu. Dan masalahnya juga gue nggak bisa membanding. Jadi ya cukup lumayan lah, gue cukup tertarik ngelihat apa yang dia lakukan gitu. Terus yang ketiga ada Ahmad Megantara sebagai Bima. Nah, gue agak sedikit susah untuk menganalisis karakterisasi dari Bima. Kenapa? Karena jarang muncul dia nih gitu loh. Padahal dia juga salah satu tokoh sentral. Kayak lo akan bisa tebak banget kalau masalahnya itu ada di salah satunya itu dari dia gitu. Dan dia tuh jarang banget nongol gitu. Dan karakterisasi yang dilakukan dalam penulisan karakter ini itu diambil dari sifat yang sangat ironi menurut gue. Kenapa gitu? Karena si Bima ini digambarkannya oleh Nur itu kan orang yang religius, bisa dibilang gitu, rajin sholat dan lain-lain gitu. Tapi secara ironi dia yang malah terlibat dalam konflik yang ada di film ini. Gue berusaha banget untuk nggak memberikan beberan atau spoiler, tapi nggak banyak hal yang bisa gue berikan gitu, karena banyak kayak one dimensional gitu, satu dimensi aja gitu. Ada beberapa hal yang dia juga nggak banyak omong gitu kan, cuma di awal-awal aja. Jadi gue nggak ngerasa kayak gimana banget gitu saat ngelihat dia. Dan ya mungkin pada akhirnya di cerita tersebut memang membutuhkan peran yang ganteng gitu kan, dan dia cocok dalam deskripsi tersebut gitu. Tapi dari segi karakterisasi, gue malah bisa menemukan karakterisasinya itu berdasarkan pembicaraan antara Nur dan karakter yang lain. Jadi ya gue kayak butuh lebih banyak, gue berharap banyak dari karakter Bima ini gitu. Jadi kayak bener-bener straightforward sekali gitu, to the point sekali si Bimanya itu gimana. Kayak nggak ada rasa dia menutup-nutupi apa yang dia lakukan gitu. Jadi ketika lo nonton pun juga lo udah bisa nebak, oh ini orang yang bermasalah. Apalagi kalau lo belum pernah baca utasannya gitu. Terlepas lo juga udah baca utasannya gitu, gue ngerasa kayak ya ketahuan banget ini yang masalah gitu.
Jadi ya banyak banget hal-hal yang menurut gue miss di karakter Bima ini. Jadi gue bisa dibilang kurang puas sama karakterisasinya Bima yang dimainkan oleh Ahmad Megantara. Lalu ada Adinda Thomas dari yang menjadi Widya. Gimana ya? Menurut gue dia sama yang jadi Nur gitu. Pas dia kesurupan juga gue nggak ngerasa takut gitu ya, kayak biasa-biasa aja gitu. Tapi menurut gue karakternya dia cukup banyak yang bisa lo lihat gitu dari segi lo bisa melihat perlahan gimana dia itu mencoba mengatasi masalah-masalah yang dia hadapi secara bertubi-tubi gitu. Dan menurut gue itu udah cukup dapet apa yang ingin coba dimainkan gitu. Jadi untuk karakter Widya menurut gue cukup baik, apalagi dia juga menjadi salah satu karakter sentral. Dan lo juga kayak akan bertanya-tanya gitu dari awal kan, kenapa si Widya gitu. Dan si Widya ini tuh kayak masuk ke dalam karakter horor yang stereotipikalnya yang korban gitu loh. Korban yang baik lah ibaratnya gitu kan. Biasanya kan kalau film horor tuh ada karakter yang nakal terus yang mati duluan yang gitu-gitu kan. Nah, si Widya ini termasuk ke dalam yang baik gitu, korban baik. Dan ya menurut gue cukup puas sama apa yang gue saksikan ketika lihat Widya. Terus ada Fajar Nugra sebagai Wahyu dan Calvin Jeremy sebagai Anton. Gue nggak tahu mereka ngapain di film sejujurnya gitu. Kalau untuk Wahyu, gue cukup dia karakter yang bisa menjadi salah satu alat gitu ya untuk memajukan cerita gitu kan. Tapi sayang banget, gue nggak ngerasa gimana ya, gue nggak ngerasa terlalu gimana banget sama karakter ini gitu. Kayak nggak kurang banget apa yang dari gue harapkan gitu. Jadi kayak terlibatnya si Wahyu ini tuh ya udah gitu aja, kayak jadi kayak tim hore aja gitu loh. Padahal salah satu masa kenapa gue bilang gitu, karena gini, menurut gue ketika karakter tersebut itu yang memang akan membantu memajukan plot tersebut, harusnya dia cukup dimanfaatkan dengan baik gitu dari segi karakterisasi. Tapi si Wahyu ini gue ngerasa I need more from him. Gue butuh banyak apa yang bisa dia berikan. Tapi hal positifnya adalah di situ kan digambarkan dia itu karakter yang menyebalkan, dan gue juga dapat banget sih sebelnya sama karakter si Wahyu ini. Tapi selain itu nggak terlalu banyak yang bisa digambarkan dari Fajar Nugra yang bermain sebagai Wahyu. Dan terakhir Anton sebagai Calvin Jeremy, kayak gue nggak tahu dia ngapain di situ fungsinya. Dia cuma ngasih informasi ke Nur saat itu ada sesuatu, dan ya udah, nggak banyak keterlibatan antara si Wahyu dan Anton ini. Dan gimana ya, gue ngerti sih ya, emang mungkin di Utasan, gue juga lupa sih Utasannya dia ngapain aja gitu. Tapi seingat gue di Utasan tuh banyak hal-hal yang dilakukan oleh mereka berdua gitu, tapi sangat disayangkan kekubur mereka gitu, gak banyak yang bisa diberikan. Terus Aulia Sarah jadi Badara Wuhi, ya dia menjadi hantu yang sangat cantik dan gak serem gitu. Jadi gue juga gak takut nontonnya. Apa ya? Gue juga bukan seorang penari, jadi gue juga nggak bisa nilai secara artistik bagaimana yang dia bawakan gitu. Tapi dia menjalankan tugasnya dengan baik. Kayaknya itu aja sih yang bisa gue sampaikan gitu. Karena nggak bisa banyak tahu. Kita juga nggak tahu sejarahnya si Badara Wuhi ini tuh gimana segala macam, dan di Utasan walaupun nggak dijelaskan gitu, kita cuma tahu dia penunggu di daerah tersebut. Tapi ya udah, nggak banyak yang bisa gue sampaikan. Tapi dari secara penyampaian dialog dan lain-lain, ya karena Mbok ya ini kan penari, jadi kelihatannya tuh sangat ayu gitu ya, jadi nggak ada serem-seremnya gitu. Jadi kalau kita bandingkan sama film horor lain gitu, pasti beda gitu kan, kayak cara penyampaian dialog ketika hantunya tuh ngomong. Tapi dia karena dia seorang yang ayu, yang nggak ada serem-seremnya, jadi pada akhirnya gue bisa menilai it serve
its purpose, bisa dibilang gitu. Dia menjalankan apa yang sudah ditugasi, intinya kayak gitu. Tapi nggak banyak komplain juga sih tentang dia, karena gue cukup menyadari biasanya ini dialog, kalau karakter yang kurang terkembang bisa dibilang gitu, itu karena kesalahan penulis. Terus siapa lagi ya? Sisanya ada Andri Masadi juga cuma di awal-awal aja. Ada Atikan Serzein juga cukup baik ya, maksudnya kayak udah senior gitu, kayak ya udah gitu, dan nggak banyak yang dilakukan juga. Terus ada Kiki Narendra sebagai Bapak Prabu, sebagai kepala desa di sana gitu. Gue cukup puas juga sama apa yang diberikan sama Pak Prabu gitu, kayak jadi nggak banyak komentar tentang dia. Terus Diding Boneng Mbah Buyut ya digambarkan kayak dukun, gimana sih? Kalau dukun-dukun film horor tuh kayak pasti punya karakteristik tertentu gitu, yang kayak misterius banget, yang seperti itu, dan cukup dapet sih. Cuma pada akhirnya gue melihat kayak gambaran dukun kebanyakan gitu. Tapi dari segi karakterisasi, dari segi kemistisan, dari segi rasa menyeramkan ya, rasa mistis gitu, gue dapet sih dari karakternya Mbah Buyut. Dan terakhir itu dari segi karakter dan karakterisasi gitu. Jadi bisa dibilang gue cukup puas secara umum melihat dari semua pemain. Tapi ya walaupun pasti ada koreksi gitu kan, tapi gue cukup oke sama apa yang dimain. Nah, terakhir dari segi visual, gue nggak bakal komentar banyak, yang seperti gue bilang tadi, bukan ranahnya gue nggak terlalu ngerti dari visual, tapi gue bisa bilang gue cukup senang ngeliat visualnya gitu, nggak berantakan dan indah banget gitu. Nah, terakhir yang mau gue sampaikan adalah gue percaya apa enggak cerita ini nyata gitu. Gue bisa gini, namanya aja terinspirasi dari kisah nyata. Artinya mungkin hanya terinspirasi gitu dari suatu cerita nyata. Tapi apakah ceritanya beneran sama kayak gitu? Kemungkinan enggak. Tapi satu hal yang gue percaya adalah local wisdom ini gitu, kearifan lokal dari suatu tempat yang mungkin gak pernah kita kunjungi gitu. Menurut gue itu ada hal-hal yang mungkin kita gak tahu. Dan ya secara umum film ini kayak cuma rekap cerita apa yang teman-teman baca yang divisualkan. Tapi gue yakin teman-teman yang belum pernah baca akan jauh lebih menarik nontonnya karena nggak tahu sama sekali tentang ceritanya. Tapi untuk orang-orang yang udah baca, gue yakin kalian ngerasa sama banget filmnya, atau mungkin terlalu bosan. Tapi pada akhirnya gue cukup menikmati film ini. Selamat kepada rumah produksi, sutradara, dan seluruh pemain yang telah berjuang untuk membuat film ini. Selamat atas seluruh pencapaiannya. Gue tunggu cerita-cerita yang lain dari film-film yang lain. Tapi dari 1 sampai 5 gue akan kasih nilai 3. Secara horor gak terlalu serem, tapi visualnya enak dilihat, dan karakternya cukup menarik walaupun gak banyak yang bisa dieksplor, khususnya dari karakter utama Bima. Sisanya oke. Dan ya itu menurut gue, gimana menurut teman-teman, silakan tulis di kolom komentar. Jadi kali aja teman-teman menonton dulu video ini sebelum nonton filmnya. Makasih semuanya yang udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai ketemu lagi, dan ya bye.